guys, Ballet Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Death Note. Film ini diadaptasi dari komik dan anime dengan judul yang sama dan dirilis dalam bentuk live actionnya pada tahun 2006. Death Note menceritakan tentang kehidupan seorang mahasiswa yang bernama Light Yagami. Light sangat tertarik untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hukum dan selalu memimpikan kedamaian dunia tanpa adanya penjahat. Sampai suatu hari, ia menemukan buku misterius yang mengubah seluruh kehidupannya. Nah, penasaran kan dengan alur ceritanya? So, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Film diawali dengan diperlihatkan turunnya sebuah buku misterius yang bertuliskan Death Note. Buku tersebut lalu secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang mahasiswa hukum bernama Light Yagami. Keajaiban yang dimiliki oleh buku itu ialah nama siapapun yang tertulis di dalamnya akan langsung meninggal akibat serangan jantung. Light menggunakan Death Note untuk membunuh semua kriminal dan tersangka kejahatan, baik yang belum dipenjara maupun yang sudah berada di dalam sel. Kejadian itu pun akhirnya membuat banyaknya masyarakat Jepang menyebutnya sebagai malaikat keadilan yang mereka beri nama Kira atau pembunuh. Tentu tak semua mendukung tindakannya tersebut, karena ia juga membunuh seseorang yang seharusnya dihukum berdasarkan hukum yang berlaku. Film lalu memperlihatkan bagaimana Light menggunakan Death Note. Ia hanya perlu mengetahui nama dan wajah dari seseorang yang ingin ia bunuh, di mana dalam waktu 40 detik saja, orang yang tertulis namanya tersebut akan mati akibat serangan jantung. Scene lalu berpindah memperlihatkan Light yang sedang bersama kekasihnya bernama Shiori. Suatu hari, Light meretas situs resmi dari pihak kepolisian dan mengetahui bahwa begitu banyak kriminal yang tidak dihukum dengan hukuman yang pantas. 1 bulan lalu, Light secara sengaja pergi menyelidiki salah seorang kriminal yang diketahui dibebaskan dari hukum. Ia pun akhirnya mengetahui bahwa kriminal tersebut memang benar-benar bersalah. Saat dalam perjalanan pulang, di sanalah saat pertama kalinya Light menemukan Death Note tersebut. Pada lembar pertama buku tersebut, ia melihat tulisan bahwa siapapun yang namanya tertulis dalam buku tersebut, maka ia akan mati. Selain itu, sang pemilik buku juga bisa menulis tempat, waktu, bahkan skenario kematian dari seseorang dalam buku tersebut. Light yang merasa tidak percaya akan buku tersebut akhirnya menulis nama tersangka kriminal yang ia dengar di televisi. Keesokan harinya, ia pun sangat terkejut mengetahui bahwa nama kriminal yang ia tulis kemarin malam diberitakan telah meninggal akibat serangan jantung. Sejak saat itulah, Light mulai membunuh para kriminal secara membabi buta. Setelah kejadian itu, Light pun bertemu dengan seorang dewa kematian yang bernama Ryuk. Ryuk adalah pemilik dari Death Note yang berada di tangan Light sekarang. Hanya orang yang menyentuh Death Note yang bisa melihat Ryuk. 4 bulan kemudian, di sana terlihat Shoichiro Yagami yang merupakan ayah dari Light Yagami. Seperti yang kita ketahui, ayah Light merupakan pimpinan dari kepolisian. Kejadian kematian kriminal yang tidak wajar membuat salah seorang detektif bertaraf internasional tertarik untuk menangkap Kira. Detektif tersebut dikenal dengan nama L. Ayah Light di sini diperintahkan sebagai ketua untuk kasus penyelidikan Kira. Di sini, L belum menunjukkan wajah aslinya, di mana ia hanya berbicara melalui monitor dan diwakili oleh asistennya, yaitu Watari. Setelah hal itu, kita diperlihatkan kepada Light
yang saat itu sedang menonton televisinya. Di sana terlihat seseorang yang bernama Lynn L. Taylor dan mengaku sebagai L. Ia mengatakan bahwa ia akan menangkap Kira yang dianggap sebagai pembunuh berantai yang sangat jahat. Light yang merasa kesal akhirnya menulis nama Lynn L. Taylor di buku Death Note miliknya. Dan tentu saja setelah 40 detik, L pun meninggal akibat serangan jantung. Light merasa bahagia telah membunuh L. Namun tiba-tiba monitor berganti dan terdengarlah suara L yang sebenarnya. L sudah menjebak Light dengan memperlihatkan buronan yang tadi mengaku sebagai L. Karena kejadian itu, polisi pun akhirnya memperketat penjagaan di wilayah sekitar Tokyo. Light yang mengetahui hal itu menjadi sedikit waspada terhadap keberadaan L. Setelah itu, karena kecerdasannya, L akhirnya mengetahui bahwa Kira adalah seorang mahasiswa, di mana dalam kegiatan yang ia temukan bahwa Kira tidak pernah membunuh siapapun saat jam perkuliahan berlangsung. Tak disangka, informasi tersebut pun akhirnya diketahui oleh Light, karena ia telah meretas situs resmi kepolisian untuk mendapatkan semua informasi yang didapatkan oleh polisi terkait kasusnya. Light yang juga tak kalah cerdas akhirnya mulai membuat jadwal waktu kematian baru di buku Death Note agar identitasnya tak diketahui. Hal itu pun akhirnya membuat para polisi kebingungan akibat data waktu kematian yang terus berubah-ubah. Namun karena hal itu, L akhirnya mengetahui bahwa tak hanya mampu membunuh seseorang, Kira juga mampu memanipulasi waktu kematian, atau berarti ia mampu menentukan tepat jam, menit, bahkan detik dari kematian seseorang. Light dan Ryuk yang sedang berjalan-jalan akhirnya menyadari bahwa ia tengah dibuntuti oleh seseorang. Light selama ini sedang diselidiki oleh seorang agen FBI bernama Rei Iwamatsu. Rei Iwamatsu sudah mengikuti Light selama 2 hari. Light lalu pulang dan kembali ke kamarnya. Di sana, Light mulai menyusun strategi untuk mengetahui nama dari Rei Iwamatsu agar bisa segera ia tuliskan pada buku Death Note. Keesokan harinya, Light dan Shiori menaiki sebuah bis dan tentu saja diikuti oleh Rei Iwamatsu. Tak lama kemudian, seorang perampok pun datang dan hendak mengambil alih bis tersebut. Melihat hal itu, Light pun berniat untuk menangkap pelaku tersebut. Rei yang berada di belakangnya mencoba untuk menghentikan Light karena itu sangat berbahaya. Rei akhirnya menunjukkan kartu tanda pengenalnya kepada Light. Light memang sudah merencanakan skenario tersebut untuk mendapatkan nama dari agen itu. Saat itu, perampok kemudian melihat ke arah Light dan Rei. Kemudian ia pun mengambil potongan kertas yang terjatuh dari tangan Light. Dengan tiba-tiba, perampok itu pun melihat Ryuk di hadapannya. Potongan kertas tersebut merupakan potongan kertas dari Death Note. Sehingga tak heran, perampok tersebut akhirnya bisa melihat sosok Ryuk. Dengan pistol miliknya, ia pun menembak Ryuk hingga peluru miliknya habis. Karena merasa panik, ia pun bergegas keluar dari bis tersebut dan seketika ditabrak oleh mobil yang sedang melaju. Semua rangkaian skenario tadi memang ulah dari Light dan terjadi tepat sesuai dengan jam dan menitnya. Singkat cerita, Light pun berencana menggunakan Rei Iwamatsu untuk mengetahui agen FBI lainnya yang diperintahkan untuk menangkapnya. Ia pun mulai menulis skenario untuk kematian Rei. Light menuliskan sebelum kematiannya, Rei akan membatalkan janjinya bersama tunangannya dan segera menaiki sebuah kereta. Di dalam kereta tersebut, Rei menemukan sebuah map misterius yang berisi beberapa kertas dan sebuah alat komunikasi. Alat tersebut digunakan untuk berbicara dengan Kira. Kira pun meminta Rei untuk menuliskan semua nama agen FBI di kertas yang sudah disediakan. Setelah itu, Rei pun akhirnya turun dari kereta dan dalam hitungan 3 detik saja, ia pun akhirnya meninggal akibat serangan jantung.
Rei Iwamatsu ternyata telah diikuti oleh tunangannya, yaitu Naomi Misora. Sama seperti Rei, semua agen yang namanya telah dituliskan juga meninggal akibat serangan jantung secara bersamaan. Karena hal itu, Shoichiro dan polisi lainnya yang dipimpin oleh Watari pun akhirnya pergi ke tempat L. Di sanalah kita akhirnya diperlihatkan dengan sosok L yang dikenal sebagai seorang detektif bertaraf internasional yang sangat cerdas. Dengan wajah pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya, ia juga bertingkah laku sedikit aneh dan terlihat bahwa ia sangat menyukai segala sesuatu yang manis. Singkat cerita, L pun memaparkan kecurigaannya terhadap keluarga ketua dan wakil ketua kepolisian, terutama Light yang merupakan anak dari ketua kepolisian. Mereka pun akhirnya bersepakat untuk memonitor pergerakan kedua keluarga tersebut dengan memasang CCTV dan penyadap suara di seluruh sudut rumah. Di tempat lainnya, terlihat Naomi Misora yang baru saja ditinggalkan oleh tunangannya menjadi terobsesi untuk menangkap Kira. Setelah itu, ia pun melanjutkan penyelidikan dengan menemui Shiori dan juga Light. Saat itu, Naomi pun yakin bahwa Light adalah Kira. Setelah itu, terlihat L dan polisi lainnya yang sudah memulai pemantauan mereka terhadap keluarga ketua dan wakil ketua kepolisian. Saat itu, Light sudah mengetahui bahwa seluruh rumahnya sedang dipantau. Itulah mengapa ia menjadi sedikit berbeda dari biasanya. Sampai beberapa hari kemudian, tak ada kegiatan yang mencurigakan yang ditunjukkan oleh Light. Kebanyakan ia hanya duduk di depan meja belajarnya sambil membaca buku atau memakan keripik kesukaannya. Namun tanpa disadari, Light tetap bisa membunuh tanpa diketahui oleh siapapun karena ia telah meletakkan potongan kertas Death Note di dalam bungkus keripik dan menulis nama kriminal tanpa harus dicurigai oleh L dan yang lainnya. Setelah hal itu, L masih tetap menaruh kecurigaannya terhadap Light, dan tiba-tiba ia pun menerima panggilan dari Naomi. Di sana Naomi berkata bahwa ia akan membuktikan bahwa Light adalah Kira. Singkat cerita, Naomi pun akhirnya mulai dengan menculik Shiori untuk memancing Light ke sebuah museum. Setelah Light datang, ia pun memaksa Light untuk mengaku bahwa ia adalah Kira dengan cara menodongkan pistol ke arah Shiori. Namun Light tetap bersikeras menyangkal hal tersebut. Saat Naomi sedang lengah, Shiori pun akhirnya berhasil kabur. Namun sayang, dirinya malah harus tewas terkena tembakan. Karena kejadian itu, polisi pun datang ke TKP dan menemukan mereka. Dengan segera, Naomi pun menembakkan peluru ke arah kepalanya sendiri dan akhirnya meninggal juga. Semua kejadian tadi telah disusun sendiri oleh Light. Ia memang telah merencanakan skenario tadi dan dengan tega merencanakan kematian kekasihnya juga. Hal itu ia lakukan agar L dan polisi lainnya menjadi simpati kepadanya dan menjadi akses bagi dirinya untuk bergabung di dalam tim penangkapan Kira. Film diakhiri dengan persetujuan dari L untuk bergabungnya Light Yagami di dalam tim sambil memakan keripik kesukaan Light, dan film pun selesai. Komen sebanyak-banyaknya kalau kalian mau dibuatkan alur cerita untuk season selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian bisa memahami alur ceritanya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!